Baik, terima kasih. Sekali lagi, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan keberkahan. Mudah-mudahan terlimpah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan selama kita menghadapi pandemi ini, mudah-mudahan kita selalu beraktivitas, kita selalu berkarya. Apapun yang bisa kita lakukan, tentunya harus kita lakukan dengan sepenuh hati dan tidak mengurangi sesuatu apapun. Kita anggap saja bahwa pandemi ini lebih banyak mendatangkan keberkahan, dengan kitanya tentunya harus bisa beradaptasi dengan di setiap kegiatannya. Baik, untuk kali ini mungkin yang memang harusnya baik guru, siswa maupun stakeholder-nya ataupun sekolahnya sendiri harus bisa yang namanya menerapkan adaptasi. Baik, secara ini kan yang namanya adaptasi itu adalah hal yang mutlak tentunya dilakukan, ataupun adaptasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tidak ada yang namanya sesuatu makhluk hidup dalam sektor kegiatan apapun, baik itu kita sebagai guru, siswa, maupun siapapun yang berkehidupan pasti harus mengalami namanya adaptasi. Dan tentunya ini adalah salah satu kemampuan kita sebagai makhluk hidup dan kemampuan kita dari hasil pembelajaran ini bagaimana mengadaptasi segala perubahan ataupun yang kita alami. Nah, inilah tentunya orang yang bisa berada dalam kegiatan pembelajaran. Ada 3 hal yang sebetulnya tidak pernah terlepas, baik itu di tingkat manapun. Yang namanya kegiatan pembelajaran pasti ada yang namanya 3 komponen ini, yaitu adanya siswa atau peserta didik, guru ataupun sarana dan prasarana. Makanya biasanya di dalam kita mengukur keberhasilan dari pembelajaran, guru bagaimana 3 komponen ini dan bagaimana sebetulnya komponen ini, mana yang lebih dominan dalam keberhasilan belajar. Tanyakan. Jadi ketiga komponen ini, siswa atau didik, guru atau sarana prasarana dominan. Nah, ini terlepas dari pendapat, karena kita harusnya memang tidak boleh harus sama dalam berpendapat. Makanya ada yang mengatakan bahwa guru sangat berperan sekali. Guru yang baik pasti akan menghasilkan siswa yang baik. Pertanyaannya, apakah betul dengan guru yang baik ya akan selalu mendapatkan suatu peserta yang baik? Jadi ini lebih, atau orang dari sarana melihatnya bahwa yang namanya sarana pendidikan segala macamnya ada, itu akan sangat dominan dalam keberhasilan. Mari kita lebih diinginkan lagi, nanti akan Bapak ada sebagian atau mungkin orang mengatakan bahwa yang namanya keberhasilan dalam pembelajaran itu bisa yang sangat adalah didik itu sendiri. Karena mungkin dalam analisis kita mencobakannya, mungkin bisa seperti hal ini. Jadi kita bisa melihat yang namanya bagaimana kalau misalnya ada kondisi-kondisinya, bisa yang namanya gurunya baik, siswanya baik, sarananya baik, harusnya mendapatkan hal yang baik. Nah, tapi kondisi ini sering terjadi juga yang namanya gurunya sudah baik, siswanya sudah baik, sarananya sudah baik, tapi masih ada terjadi yang namanya siswanya atau hasil dan sarannya juga cukup mendukung ataupun baik, harusnya hasilnya sebenarnya baik. Nah, tapi mari kita coba perhatikan hal-hal yang ini bisa pemikiran untuk bisa berpikirnya. Kalau gurunya baik, siswanya baik, tapi sarana tidak memiliki, nah, apa yang terjadi? Maka dengan inovasi dari gurunya, kemampuan gurunya bagaimana mengajar, dengan kepatuhannya siswa, dengan kedisiplinan siswa, maka akan terjadi tetap interaksi yang namanya pembelajaran. Di mana mungkin guru lebih banyak menerangkan, menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan, tapi guru tidak bisa menunjukkan, ini loh bendanya, ini harusnya diapakan, bendanya seperti ini. Mungkin akan hanya terbatas pada gambar, pada bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana memperlakukannya, tapi mungkin tidak praktek. Hal ini masih tetap dikatakan masih bisa berhasil, dimana kalau gurunya baik, siswanya baik, sekalipun sarananya tidak ada,
masih terjadi interaksi namanya pembelajaran bisa menghasilkan yang baik. Tinggal nanti bagaimana siswanya itu sendiri, gurunya itu sendiri berinovasi, gurunya sendiri mencari yang namanya peluang-peluang lain. Misalnya sarannya nggak ada di sekolah, tapi guru dengan penuh kreativitasnya, kemudian siswa mau, maka mereka akan mencari sumber belajar yang lain yang berkaitan, yang berkenaan dengan pemenuhan sarana, ataupun dia ingin lihat sarananya seperti apa. Maka mereka bisa yang namanya adanya kunjungan industri, kunjungan ke instansi, kunjungan ke sekolah, melakukan kegiatan yang namanya sister school, ataupun tadi. Jadi langsung mereka melihat benchmarkingnya seperti apa. Sehingga mereka banyak belajar sebetulnya. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa guru yang baik, siswa yang baik, sarana yang kurang pun akan menghasilkan didikan. Nah, yang kondisi yang lain mungkin bisa memungkinkan. Gurunya biasa-biasa saja. Gurunya biasa saja. Tapi siswanya baik secara sifatnya, baik secara pengetahuannya, baik kemudian kedisiplinannya, dan segala macam. Gurunya baik, siswanya yang baik, gurunya mungkin malas-malasan. Ada kondisi yang seperti itu. Tidak menutup kemungkinan itu ada dalam suatu kondisi tertentu, di tempat tertentu ada yang namanya guru tidak menjalankan sepenuhnya bagaimana seorang guru. Apalagi tadi berkesimpulan guru bahwa ternyata siswanya sudah baik, pengetahuan juga sudah mungkin tidak jauh dengan gurunya, sarananya mendukung. Komponen dari ataupun siswa ini jauh dominan harusnya bisa terbentuk. Nah, di sini tantangan yang sangat, kalau dalam kondisi ideal seperti sebelumnya, sebelum masa COVID, sebelum masa pandemi ini, maka bisa melakukan yang oleh sekolah. Di sekolah bandwidth-nya sudah disiapkan, yang namanya metode pembelajarannya sudah ada, LMS-nya sudah ada, dengan segala macamnya ada. Tapi kondisi yang namanya siswanya belum bisa baik, maka pembelajaran bisa hanya berlangsung hanya sebuah, dan sarana inilah yang sebetulnya yang sangat dominan tentunya dalam pembelajaran itu siswa. Maka dari itu Bapak mengambil yang namanya ini adalah implementasi bagaimana pembelajaran dalam masa pandemi ini yang sesungguhnya bisa diterapkan oleh siswa. Karena dengan siswa bisa melakukan kegiatan. Makanya jargonnya nanti akan di akhir Bapak akan sampaikan. Yang namanya siswa dari 18 karakter yang mungkin bisa ditanamkan pada siswa yang akan membentuk kebiasaan siswa, maka cukup sebetulnya dengan prasyarat ada jujur, disiplin, dan mandiri. Insya Allah, segala pembelajaran di masa COVID ini tidak akan terlalu banyak akan mengalami kesulitan. Baik mungkin kalaupun gurunya menerangkan, tapi siswa dengan tadi penuh kedisiplinan, penuh kemandirian, dan jujur mereka melakukannya, maka akan terjadi interaksi pembelajaran yang harusnya dan memungkinkan untuk bisa lebih berhasil. Karena dimulai dari siswanya sendiri. Akan tetapi kalau tidak dimulai dari siswanya sendiri, akan sangat kesulitan. Nah, di samping itu, mungkin kalau dulu itu hanya terlihat kalau interaksi dengan pembelajaran seperti biasa, yaitu guru, kemudian siswa, dan sarana atau sekolah. Tapi di dalam masa pandemi seperti ini, yang masih kebiasaan pembelajaran, maka melibatkan yang namanya orang tua harus beradaptasi dengan bagaimana belajarnya siswa. Dan bagaimana yang namanya belajar siswa lewat online ataupun tatap muka atau secara daring. Nah, ini yang diinginkan itu. Makanya adaptasi ini pasti sangat diperlukan, bukan sangat diperlukan, tapi menjadi sebuah namanya kegiatan pembelajaran itu. Sedikit Bapak sebelum melanjutkan, di mana yang bisa dilakukan di dalam lingkungan itu tetap yang namanya dalam keadaan pandemi ini, ya. Pertama yang namanya bagaimana yang namanya mengadaptasi kegiatan pembelajaran, kita lihat dari sisi yang dominan tadi, yang keberhasilan adalah siswa. Tidak ada yang namanya siswa itu yang tidak ada yang namanya bodoh. Tidak ada yang namanya siswa itu tidak bisa. Itu terletak pada siswanya itu sendiri. Dalam keadaan normal pun harus memiliki kontribusi dalam pendidikan siswanya. Bukan hanya menyelesaikan masalah yang namanya dengan sekolah, cukup dengan membayarnya, cukup dengan menitipkannya, asal anak masuk sekolah sudah cukup. Akan tetapi orang tua sekaligus seperti pembelajaran seperti ini. Padahal kalau yang namanya orang tua yang bijak, tentunya
ini adalah bagian. Apalagi kalau misalnya orang tuanya memang, misalnya tadi ibunya yang sempat-sempatnya lebih banyak diam di rumah, mungkin harusnya lebih banyak terlibat. Akan tetapi kesulitan-kesulitan sesungguhnya gitu. Nah ini yang tambah memperparah lagi, sehingga mungkin pertimbangan inilah, mungkin asumsi inilah bahwa yang namanya keberhasilan belajar secara mandiri ataupun secara daring yang dilakukan pada masa pandemi ini kan segala yang ada. Nah, bukan berarti kalau Bapak berbicara yang namanya pembelajaran itu akhirnya mengadaptasi dengan semuanya tersedia, bukan berarti yang namanya yang tidak memiliki ketersediaan itu tidak melakukan kegiatan. Justru di situ yang tidak memiliki sekalipun tetap harus bisa mengadaptasi bagaimana strateginya. Maka dari itu ada pembelajaran tetap. Sekolah menyediakan bagaimana yang namanya siswa yang mengalami kesulitan, baik itu misalnya koneksinya tidak ada, peralatannya tidak ada, gitu ya. Kemudian hal-hal yang lainnya mungkin serba terbatas. Maka siswa ya itu harus bisa mengadaptasi. Kalau kemarin saya tidak memiliki apa-apa, saya hanya bermodalkan yang namanya ballpoint saya dengan pensil atau pensil saya, dengan buku, saya bisa datang ke sekolah dan saya bisa belajar. Saya bisa mendengar yang namanya guru yang bisa menerangkannya. Saya bisa melihat fasilitas sekolah yang bisa saya lakukan dalam kegiatan prakteknya. Saya bisa yang namanya memiliki catatan dengan tadi meminta pada gurunya. Tapi sekarang buat yang memiliki keterbatasan itu, mereka hanya berkutat tadi. Dia hanya memiliki tadi mungkin buku yang berkah ada kopi langsung yang diminta di perpustakaan yang disediakan oleh sekolah, ini yang masih belum bisa mengadaptasi. Ini makanya Bapak katakan tadi, faktor siswanya ini adalah yang sangat dominan. Apalagi di masa pandemi ini. Guru tidak bisa berbuat banyak. Guru hanya bisa mengarahkan saja. Guru hanya bisa namanya dalam kegiatan pembelajaran siswa, pasti yang namanya orang tua itu harus terlibat. Orang tua wali itu pasti harusnya terlibat. Tapi sekarang harus diadaptasi dan harus mengadaptasi, orang tua harus ikut terlibat dalam pembelajaran. Oke, dalam hal pelajaran di rumah juga nanti bagaimana peran dari siswanya, bagaimana peran yang namanya orang tua, dan bagaimana peran gurunya dengan segala macam itu. Nah, di mana nanti medianya bisa belajarnya tatap muka secara virtual, video conference, kemudian lewat learning management system, apapun bentuknya. Ya, dengan menggunakan berbagai macam media, dokumen, apapun yang diinginkannya. Menggunakan media sosial, menggunakan media televisi, menggunakan media internet, media sosial, menggunakan media radio, tentunya banyak sekali. Nah, yang perlu kita perhatikan ini yang ingin Bapak saya sampaikan. Ini yang maknanya sebetulnya. Dari 18 karakter, ya Bapak yang Bapak ingat itu ada 18 karakter hasil pembelajaran, hasil belajar yang bisa menghasilkan. Tapi kalau yang 3 ini saja tidak bisa dilakukan, yang jadi pertanyaan besarnya, apa yang akan didapatkannya? Guru, siswa mungkin mendapatkan pengetahuannya, tapi dia tidak memiliki karakter disiplin. Maka apa yang Anda dapatkan? Dia hanya sebagai pengetahuan yang menggembirakan. Contoh. Kenapa Bapak mengatakan jujur? Coba perhatikan. Di dalam melaksanakan kegiatan semasa pandemi, hampir semua orang, hampir semua guru melakukan yang namanya tentang kegiatan video conference. Apa? Gurunya mencoba mengadaptasi sebuah teknologi yang mungkin belum pernah dia lakukan. Mereka belajar dengan teman sejawatnya. Mungkin mereka belajar pada anaknya yang mungkin lebih mudah, lebih memahami. Untuk bisa apa? Seperti apa video conference. Karena mereka yang mungkin kenal, yang mungkin gadgetnya bagus, mereka kenal dengan namanya video call. Oh, sekarang ini kelas dipindahkan ke dalam suatu ruangan yang harus dia hadapi. Dia kebiasaan belajar di situ sama. Gitu loh. Ini yang sebetulnya coba gurunya. Sekarang mungkin kalau gurunya tadi Bapak gambarkan, cukup bawa satu buku, bawa catatan, cukup dia belajar, masuk ke kelas. 29 peserta yang sekarang bisa mengikuti kegiatan dengan Bapak dengan seperti ini. Mungkin ada siswa Bapak, mungkin juga ada partisipan, mungkin juga ada kolega. Tapi berapa 29 yang mungkin bisa menyimak ataupun bisa mungkin nanti berinteraksi dalam kegiatan ini. Mungkin saja pagi yang namanya harus mandi pagi, sarapan pagi, rapi-rapi, bukan berarti digeserkan kepada siang. Belajarnya siang, bangunnya agak siang, sarapannya malah lebih pagi, tidur kembali, nanti saja belajarnya. Bukan itu. Justru adaptasi kebiasaan baru adalah menuntut kita
Oke, misalnya contoh yang lain, jujur saya belum bisa menggunakan teknologi. Maka banyak sekali. Kalau dengan jujur, dia bilang, saya nggak ngerti cara menggunakannya. Jujur dia menggunakannya. Punya gadgetnya bagus, tapi selama ini hanya dipakai tadi untuk YouTuber, hanya dengan kemudian untuk bermedia sosial. Tapi belum bisa dioptimalkan untuk pembelajaran, untuk mencari informasi yang sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana mengoptimalkannya. Nah, ini belajar. Inilah yang harus yang namanya mengadaptasi. Maka tidak diingat. Padahal sebetulnya tertanam keberhasilan belajar harusnya mulai dari jujur. Oke, yang next berikutnya Bapak akan cobakan. Kenapa yang kedua Bapak memilih disiplin? Yang kedua faktornya ada disiplin. Kenapa? Karena mengeliminir atau menghilangkan yang namanya kedisiplinan. Ini keliru. Dan tapi ini akan banyak sekali. Ya, akan banyak sekali. Dan ini memang kenyataannya. Di dalam masa pandemi ini hampir yang namanya faktor kejujuran mungkin jujur anak, tapi kedisiplinan yang susah. Coba perhatikan, hampir tiap pagi di waktunya jam belajar ada anak yang masih bermain sepeda, ya kan? Ada anak yang malah sampai malam itu masih berkeliaran pakai sepeda. Yang harusnya itu adalah masa sekolah, harusnya waktunya belajar, waktunya istirahat. Kenapa? Karena sudah mengesampingkan yang namanya kedisiplinan. Contoh, dikesampingkan kedisiplinan. Sekolah memilih jadwal, guru memilih jadwal, tatap muka pada jam sekian. Tapi karena tidak disiplin, itu kan alasannya dengan mudah saja. Pak, saya bangunnya kesiangan, Pak. Kalau lu bangun kesiangan, tidak disiplin seperti itu. Bisa masuk sekolah? Tidak bisa. Tapi karena ini dengan pikon, menganggap yang namanya kedisiplinan belajar, gitu loh. Dia harus kesampingkan. Bukan artinya harus belajar terus, tidak. Justru belajar pada saat disiplin oleh Anda komitmen pada waktu Anda sendiri, Anda belajar dengan penuh kedisiplinan. Nah, pada saatnya main, ya main, gitu loh. Pada saatnya belajar. Nah, ini yang kadang-kadang, yang tadi yang kata Bapak itu, setelah kejujuran dengan kedisiplinan, ini yang kadang-kadang dilatar adalah kedisiplinan. Padahal kedisiplinan adalah salah aktivitas yang lain, bukan itu. Tapi disiplin adalah harus dalam dirinya sendiri melakukan sesuatu yang berguna, kemudian sesuatu yang ditentukan dan menjadi komitmen Anda untuk melakukannya. Nah, disiplin adalah sesuatu yang kerja keras. Jadi tidak ada yang namanya disiplin, yang namanya kerja keras tidak ada disiplin. Semuanya pasti yang namanya kerja keras harus menunjukkan disiplin. Salah satunya adalah belajar. Belajar adalah suatu bentuk kerja keras Anda yang memerlukan kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan nonsen, tidak akan Anda inginkan. Bapak analogikan sendiri, gini aja. Bukan kedisiplinan. Karena sekali lagi, kedisiplinan adalah tadi menempatkan waktu, dia kemudian secara harus dilatih, diujikan, kemudian dicoba, diulang, maka akan tertanam. Maka hafalan rumusnya, menggunakannya, itu menjadikan suatu habit, kebiasaan. Dan kebiasaan itu pasti kebiasaan yang baik, pasti memerlukan suatu kedisiplinan. Jadi nggak nonsen. Kalau orang belajar matematik tanpa disiplin, nggak ada. Ini bukan berarti tidak memerlukan orang lain, tidak membutuhkan orang lain, tidak kolaboratif dengan orang lain, tidak berkomunikasi dengan orang lain, itu keliru. Mandiri di sini ditanamkan dulu. Saya bisa melakukan ini. Maka kalau begitu saya kesulitan, maka saya akan bertanya pada orang lain. Kita belum pernah mencobakan apa-apa, kita hanya nanyakan ke teman, nyontek ke teman, itu bukan mandiri. Maka orang seperti itu berkatakan bahwa Pak, saya itu mandiri, sendiri aja saya ini kan. Kalau macet udah selesai, salah. Bahwa kemandirian tetap memerlukan yang namanya kolaborasi, perlu komunikasi, perlu kerjasama. Itu kemandirian. Maka dari itu, kemandirian di sini itu bukan mandiri. Maka kalau orang yang tidak mandiri, maka kalau dalam kolaborasi pun pasti dia hanya akan menyulitkan karena dia tidak memberikan kontribusi. Orang mandiri pasti dia akan mengerjakan dulu, dia tahu kesulitannya, dia sedang mencobakannya. Tapi ada bagian yang tidak bisa, itulah makanya perlunya kolaboratif, makanya perlunya kerjasama dengan orang lain. Gitu. Maka dari itu kata Bapak tadi, sekali lagi, tapi tidak mampu. Justru dengan mandiri inilah Anda berikan kepada yang namanya orang lain, kemampuan Anda, kemampuan kemandirian Anda, tularkan kepada temannya, agar temannya bisa mandiri. Kemandirian bukan berarti harus menyontek, sekali lagi, kemandirian bukan harus tidak berbagi. Itu bagaimana implementasinya, bagaimana penerapannya, makanya cara belajar mandiri walaupun di rumah saja, satu, atur waktu buat menu belajarnya. Kemudian inisiatif dengan melibatkan orang lain. Inisiatif. Setelah Anda mendapatkan ini, tadi,
waduh, inisiatif saya ingin coba kolaboratif dengan orang lain. Bukan berarti tadi, bukan yang namanya menghilangkan kemandirian, bukan. Tapi Anda berinisiatif. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Dan sekali lagi, satu tambahan lagi, yaitu jaga komunikasi, baik dengan wali kelas, dengan guru, dan teman kelas. Supaya apa? Tetap tadi. Jadi kalian tetap belajar secara jujur, kemudian penuh disiplin dan kemandirian, tapi tetap yang namanya berkah, kalian bisa yang namanya berbagi ilmu dengan kawannya. Anda apa belajar yang namanya tadi mandi dulu, persiapan dulu, malah sebetulnya dengan kondisi kalian itu enak. Jadi dalam artian kalian sebelum menghadapi dengan gurunya menerangkan, nanti di situ disiapkan, ada yang namanya kudapan, ada minum kalian yang segala macam, tapi bukan begitu. Kemudian juga tadi seperti tadi kan jaga untuk manajemen waktunya, belajar dengan serius, lakukan diskusi. Kemudian tadi sekali lagi catatannya seperti kata Mas Menteri, perbanyak literasi, kemudian belajar dengan numerasi, kemudian biasakan dengan membentuk karakter yang baik. Yang bisa Bapak sampaikan, sekalipun masih banyak untuk slide yang ini Bapak sampaikan, tapi sekali lagi intinya dalam yang namanya kegiatan bagaimana penerapan yang namanya belajar secara ya katakanlah kebiasaan baru, itu bukan berarti kemudian mengubah sebuah kebiasaan yang biasa kita lakukan dengan yang namanya jadi tidak baik. Jadi sekali lagi titip dari Bapak, lakukan kegiatan belajar itu dengan penuh kejujuran, kemudian kedisiplinan. Mungkin sedikit yang ingin Bapak sampaikan di dalam closing statement ini, apapun yang dihadapi kita dalam kedisiplinan dan kemandirian, maka akan kita dapatkan sebuah hikmah dari perjalanan belajar ini di masa pandemi COVID-19. Dan insya Allah semuanya akan bisa terlalui dan kita akan mendapatkan sebuah adaptasi daripada kebiasaan kita. Bukan berarti adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan pada semasa pandemi tidak kita lakukan lagi pada saat nanti, pada saat kita normal kembali. Tapi mari kita jaga kebiasaan-kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik dan kita bisa menjaganya. Dengan kebiasaan, adaptasi kebiasaan, pembelajaran baru, maka mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan Indonesia tetap jaya dan mudah-mudahan